Sebuah peluru ditembakkan dari ketinggian H0 dengan sudut elevasi alfa. Ya, jadi di sini saya coba warna biru ya, biar ganti. Jadi kalau misalkan di sini dia ditembakkan dengan kecepatan V0, ya di sini saya lupa tulis ya, tapi sebenarnya kecepatan awalnya adalah V0, kemudian sudut terhadap horizontalnya alfa, ketinggian bangunannya adalah H0. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa jarak X maksimumnya. Ya, XM gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa kita harus menguraikan arah sumbu Y dan arah sumbu X. Untuk arah sumbu X tidak ada gaya. Ya, tidak ada gaya arah sumbu X, berarti arah percepatan, besar percepatan AX 0. Sedangkan untuk sumbu Y kita tahu ada arah gravitasi. Ada gravitasi yang arah bawah. Jadi AY sama dengan minus G gitu ya. Karena patokan kita ke atas adalah positif. Sehingga di sini jarak XM, X aja ya, X. Karena tidak ada horizontal, gaya horizontal, berarti X sama dengan V0X dikali waktu. Atau X-nya adalah V0 dikali cos alfa dikali waktu. Ya, nah di sini tentu waktunya harus kita cari berapa lama dia sampai di tanah. Ya, nah di sini kita tahu bahwa nilai Y adalah ketinggian mula-mula ditambah V0 Y gitu ya. Karena dia percepatannya konstan, V0 Y, ini bukan V0 kali Y, bukan ya. Tapi V0 Y, nah, kemudian dikalikan T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti Y sama dengan H0 ditambah V0 sin alfa T minus setengah GT kuadrat. Nah, ketika sampai di tanah, berarti ketinggian Y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan minus setengah GT kuadrat. Saya geser ke kiri ya, supaya T kuadratnya paling kiri. Ditambah V0 sin alfa T, gitu ya, ditambah H0. Ya, atau menjadi setengah GT kuadrat minus V0 sin alfa dikali T dikurangi H0. Ya, ini adalah persamaan kuadrat ya. Kita tahu bahwa kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka kalau untuk seperti ini kita bisa menggunakan rumus ABC untuk menentukan nilai X-nya. Jadi X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A gitu ya. Berarti kalau kita masukkan rumus ini ke dalam sini, maka nilai T itu nanti sama dengan minus B-nya adalah V0 sin alfa ya. Berarti minus V0 sin alfa seperti itu. Plus minus akar ya V0 kuadrat sin kuadrat alfa minus 4 dikali setengah G gitu ya. 4 dikali setengah G, ini saya perjelas dulu. 4 dikali setengah G dikalikan dengan C-nya adalah minus H0. Dibagi dengan 2A atau 2 dikali setengah G. Maka di sini T-nya kita akan mendapatkan V0 sin alfa plus minus akar V0 kuadrat sin kuadrat alfa ditambah 2G H0. Dibagi dengan G. Nah, di sini kita akan memilih tanda yang plus. Kenapa? Karena kalau yang min, itu nanti efeknya menghasilkan T-nya juga bernilai negatif. Berarti dia tidak mungkin. Ya, kenapa dia negatif? Ya, karena di sini kita punya V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Ya, kita tahu bahwa V0 kuadrat sin kuadrat alfa ditambah 2GH, ini kalau diakarkan, itu masih lebih besar daripada V0 sin alfa. Ini kalau kita kuadratkan, ya, seperti ini. Maaf yang sebelah kiri ya, saya kuadratkan. Lalu saya akarkan. Nah, tentu yang sebelah kiri lebih besar gitu. Karena kita punya faktor ini. 2GH0. Berarti T-nya kita pilih tanda yang positif. V0 sin alfa ditambah akar V0 kuadrat
sin kuadrat alfa ditambah 2G H0 dibagi dengan G. Dah, kalau udah seperti ini kita akan mendapatkan nilai X maksimum, ya, nilai V0 cos alfa dikali T-nya adalah V0 sin alfa ditambah akar V0 kuadrat sin kuadrat alfa ditambah 2G H0 dibagi dengan G, ya. Seperti ini. Seperti jawaban pada kunci di sini.